Apa kamu pikir galbay di pinjol ada pundi hanya soal desa lapangan aja? Kamu salah besar loh. Kamu bisa lihat sendiri. Saya juga di sini galbay di pinjol ada pundi ya nih. Oke, saya galbay di ada pundi ini udah 1,5 tahun, bahkan hampir 2 tahunan. Lalu bagaimana Bang? Galbay selama itu di pinjol ada pundi. Apakah desa lapangan datang ke rumah? Apakah mereka menerima kontak kita? Dan lain-lain resikonya. Galbay ada pundi itu bukan hanya soal desa lapangan aja loh. Jadi kalau kamu nasabah pinjol ada pundi yang saat ini punya pinjaman ada pundi, kamu simak baik-baik di video ini. Kenapa? Karena saya akan kasih tahu resikonya dan tentunya saya juga akan kasih solusinya. Jadi jangan skip. Cuman sebelum ke pembahasannya, buat kamu yang bergabung ke grup WA Kang Galbay, untuk linknya ada di deskripsi video ini, kamu bisa langsung klik saja. Grup WA Kang Galbay itu gratis, tidak ada biaya apapun. Tapi jangan lupa subscribe channel ini. Nah, kita kembali lagi ke topik pembahasan mengenai resiko gagal bayar ataupun galbay di pinjol ada pundi di tahun 2026 ini. Seperti yang saya bilang, galbay ada pundi itu bukan hanya soal desa lapangan aja. Kalau kamu nekat galbay ada pundi, otomatis loh, yang mereka incar, yang mereka inginkan itu mental kamu. Lebih tepatnya mereka itu ingin menjatuhkan mental kamu. Kenapa? Karena kalau mental kamu udah kena mental, pasti kamu melakukan apa saja kan demi membayar hutang kamu di pinjol ada pundi ini. Emang yang namanya hutang piutang itu wajib dibayar loh. Tapi kalau ekonomi kita sedang turun drastis, kita tidak punya uang, kan lebih utamakan kebutuhan keluarga kita. Jangan utamakan kebutuhan pinjol ada pundi ini. Jadi gimana caranya nih mereka itu mengincar mental kita, mengintimidasi mental kita? Caranya mereka meneror kalian serta mengancam kalian. Seperti teroran secara terus-menerus tidak berhenti, setiap hari, ditambah ada kata-kata ancaman juga, banyak ancamannya. Nah, dari sini loh, dari resiko yang pertama ini banyak di luar sana sahabat ada pundi yang kena mental, yang ketakutan, yang panik karena mentalnya kena oleh teror desa ada pundi dan oleh ancaman desa ada pundi. Jadi bagaimana untuk cara mengatasi hal tersebut? Yang pertama, kamu jangan baca semua pesan desa ada pundi. Kenapa? Biarin aja, kamu nggak usah respon. Yang kedua, kamu bisa ganti kartu HP, ganti WA, ganti email. Tapi kalau kamu nggak mau mengganti, kamu bisa nonaktifkan aja dulu kartu HP-nya, WA-nya, kamu bisa nonaktifkan dulu. Nah, kalau kamu melakukan hal tersebut, mereka tidak bisa lagi loh meneror kamu, bahkan mengancam kamu. Tapi ada satu hal yang harus kamu tahu loh. Sebelum kamu mengganti kartu HP, mengganti WA, kamu klarifikasi dulu kondar kamu. Kenapa? Karena kalau kamu mengganti kartu HP, mengganti WA, otomatis loh mereka menghubungi kondar kamu. Jadi kamu klarifikasi dulu. Kamu bilang kalau ada pundi neror nge-WA, biarin aja, nggak usah direspon. Intinya kamu bilang aja seperti itu. Tapi Bang, kalau saya mengganti kartu HP saya mengganti WA saya, takutnya kan nanti mereka itu menyebar data pribadi saya ataupun neror kontak-kontak saya. Saya takut seperti itu Bang, makanya tidak mengganti kartu HP. Nah, disinilah yang harus kamu ketahui dan yang harus kamu lakukan supaya mereka tidak bisa meneror kontak kamu, supaya mereka tidak bisa menyebar data kamu, yaitu dengan cara menghapus izin aplikasinya seperti ini. Atau kamu bisa langsung saja hapus aplikasinya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya mereka nggak ada akses lagi ke HP kamu. Karena mereka dapat akses lewat aplikasinya tadi. Jadi kamu hapus izinnya atau hapus aplikasinya. Dan resiko yang selanjutnya, ketika kamu galbay ada pundi, udah jelas loh, nama kamu masuk slik OJK. Karena mengingat ada pundi ini termasuk ke pinjol yang berizin OJK. Jadi ya udah dipastikan nama kamu masuk slik OJK. Nah, apakah cuma itu saja resiko galbay ada pundi? Oh, tentu tidak. Ada yang terakhir, yaitu mengenai desa lapangan. Nah, kebanyakan nasabah yang galbay ada pundi itu menganggap kalau ada pundi ini memiliki desa lapangan. Padahal faktanya ada pundi tidak memiliki desa lapangan loh. Kenapa? Karena mereka ini seperti yang saya bilang termasuk ke pinjol semi-legal. Pinjol semi-legal enggak ada wewenang untuk memiliki desa lapangan. Tapi bagaimana dengan pihak ketiganya? Nah, memang ada pundi ini memiliki pihak ketiga ya. Tapi tidak semua pihak ketiga itu memiliki desa lapangan. Jadi kamu nggak perlu takut, kamu nggak perlu panik. Karena resiko terberat ketika kamu galbay di pinjol ada pundi itu cuma nama kamu masuk slik OJK saja. Nah, jadi itulah video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ataupun membantu ya
Buat kamu yang saat ini sedang galbay di pinjol ada pudi, tapi perlu dicatat, yang namanya utang piutang itu wajib dibayar. Di sini saya tidak mengajarkan yang tidak-tidak atau yang tidak benar, cuman hanya membantu saja. Oke, buat kamu yang ingin request tentang video selanjutnya, tulis aja di kolom komentar, insya Allah saya akan bahas. Oke, saya akan galbay, sampai jumpa di video berikutnya.